رزقتني من العلم والعرفان فرب بلا عدد وصلي وسلم ثم بارك وآل وأصحاب وكل من جاء. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa alihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama al amili wal musannif syamah wa dirjilani wa al munif hadzal kitab Syekh Imam An-Nawawi wa ila abaina wa ummahatina wa masyayikhina wa liqada'i hawaijina wa lisalamatina wa lisa'adatina fid darain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Saya lanjutkan hadis kedua tentang kisah seorang yang misterius. Saya ulangi kisahnya kemarin. Suatu ketika Sayyidina Umar bersama para sahabat sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang berbusana putih, rambutnya hitam pekat. Tidak ada yang tahu dari mana dia berasal, ya. Tidak ada yang kenal juga. Tiba-tiba bertanya tentang apa? Tentang Islam. Kemudian tentang iman, kemudian tentang ihsan. Duduknya dekat sekali dengan Rasulullah. Para sahabat pada bertanya-tanya, siapa ini? Bertanya sesuatu kepada Rasulullah. Setelah dijawab, kemudian membenarkan sendiri. Takut-takut dewe, dibenerno dewe. Tambah aneh lagi. Kemudian dijawab satu persatu oleh Rasulullah bahwa Islam itu ya rukun Islam yang 5, kemudian iman itu ya rukun iman. Kemarin sudah disebutkan ya. Kemudian ada ihsan, yakni anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kemudian pertanyaan yang terakhir, qala berkata sapa rajul. Qala berkata sapa rajul fa akhbir mongko nyeritakno sira. Fa akhbir mongko nyeritakno tuan ni ing ingsun anis saati saking dina kiamat. Wahai Muhammad, kabarkan kepadaku tentang hari kiamat. Qala dawuh sinten Nabi, ma ora ono al mas'ulu utawi wong kang ditanya. Anak putri suruh masuk aja nanti ya, ngaji di belakang sana. Ma ora ono al mas'ulu utawi wong kang ditanya anha saking as-sa'ah rujunya. Anha saking as-sa'ah iku bi'a'lama luweh ngerti. Iku bi'a'lama luweh ngerti minas sa'ili saking wong kang takon. Minas sa'ili saking wong kang takon. Qala berkata sapa rajul, fakhbir mongko nyeritakno tuan, mongko nyeritakno panjenengan ni ing ingsun an amaratiha saking tondone as-saah. An amaratiha saking tondone as-saah. Nabi ditanya lagi sama pemuda tadi itu. Tanya, kabarkan kepadaku tentang bagaimana sih, kapan sih datangnya kiamat. Ditanya kapan datangnya kiamat. Jawabannya Nabi tidak menjawab. Jawabannya Nabi berupa pernyataan untuk membalik lagi. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang nanya. Maksudnya Nabi ku sing takok iku sakjane luwih weruh, luwih ngerti jawabane. Ya pinter kan Nabi kan berarti. Tapi si pemuda ini tadi tidak habis akal. Tanya lagi, kalau gitu, kalau kamu tidak tahu kapan datangnya kiamat, ya nek ngono ciri-ciri nih wae. Berarti apa? Nabi saja tidak tahu kapan datangnya kiamat. Kalau ada orang, tokoh, dukun, wong pinter ngaku-ngaku tahu kapan datangnya kiamat, tahu kapan persisnya
datangnya kiamat berarti pasti dia berbohong. Nabi saja tidak tahu. Yang diketahui hanyalah ciri-cirinya. Faham? Oh, itu sudah berapa kali, itu sudah sering dalam sejarah orang memprediksi kiamat, datangnya kiamat sampai mempengaruhi orang lain, sampai bikin heboh itu. Dulu waktu saya masih ingat sekali, dulu waktu saya masih MTS SMP Pak ya, seusia kalian ini, sempat heboh dulu. Dulu itu diramal tanggal 9 bulan 9 1999 jam 09:09 detik luwih 09. Itu heboh. Dulu kan belum ada HP, belum ada sosmed, belum ada viral-viral dan sebagainya. Tapi dulu tuh entah gimana itu kabar itu menyebar kemana-mana. Dan orang itu sampai ketakutan. Teman sekelas saya juga takut semua waktu itu di sekolah. Ya, jadi tanggal 9 bulan 9 1999 jam 09 kati istirahat sekolah itu ngenteni kiamat itu. Mau istirahat sekolah menit 9 detik 9 terus pokoknya cocok waktu angka cantik. Itu ketakutannya minta ampun. Sampai banyak yang telepon waktu saya itu mondok di Tambak Beras. Telepon ke orang tua ini kok ya apa bagaimana nanti kalau datang kiamat dan sebagainya, sampai ketakutan gitu dulu di pondok itu. Ternyata ditunggu-tunggu ya tidak terjadi apa-apa itu. Iku tewas wedi kabeh iku. Faham? Terus kemarin itu tanggal berapa ya? 2000 berapa kemarin itu? 2012 ya? Tanggal 12 juga ya? Bulan 12 tahun 2012. Ternyata tidak terjadi apa-apa kan? Kamu masih asik tidur di kamar, mangan, ya ora ono apa-apa. Ya, kamu 99 itu sudah lahir apa belum? Yang SMP ini. Yang SMA sudah lahir apa belum? Belum. Yang kelas 3 SMA lahirnya tahun berapa kamu? 2003. Oh, berarti masih lewat ya. Sing iki. Lahirnya tahun berapa? Oh, apalagi ya, berarti kan enggak menangi toh ya, enggak tahu peristiwa itu. Itu banyak, peristiwa kayak gitu banyak. Dan akhirnya apa yang terjadi? Ya enggak terjadi apa-apa. Berarti sekali lagi kalau ada orang yang mengklaim dirinya tahu kapan datangnya kiamat, berarti pasti orang itu berdusta. Nabi saja ditanya tidak tahu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Itu juga sudah pernah dibahas dalam Al-Quran. Yang tahu hanya ciri-cirinya saja. Qala berkata sapa rajul fa akhbir mongko ngabarno tuan. Mongko ngabari panjenengan ni ingsun ana maratiha saking pira-pira tandane as-saah. Qala berkata sinten Nabi, ya, di belakang sana ada apa? Di balik meja sana. Pakai meja di belakang. Qala berkata sinten Nabi, ciri-ciri kiamat yang pertama, yang paling banyak iku antalida yen to nglahirno. Iku antalida yen to nglahirno, geser ya, Azwina geser sana. Teman-temannya biar geser. Dipenuhi dulu yang belakang, cukup jangan. Antalida yen to nglahirno sapa al-amatu budak wadon, budak perempuan. Antalida yen to nglahirno sapa al-amatu budak wadon. Sapa al-amatu budak wadon, budak perempuan rabbataha ing majikane al-amat. Rabbataha ing majikane al-amat. Wa antara lan yen to ningali sapa sira. Wa antara lan yen to ningali sapa sira al-hufata ing pira-pira wong kang nyeker, pira-pira wong kang nyeker, al-urata kang padha udo itu ya telanjang, maksudnya bajunya tidak sempurna, tidak komplit. Al-alata kang fakir, al-alata kang miskin atau fakir, ri'a asya'i kang padha angon wedhus. Ri'a asya'i kang padha angon wedhus, angon apa? Mengembala kambing. Ya tatawaluna hale padha dhuwur-dhuwuran sapa alladzina. Tulis ya. Ya tatawaluna hale padha dhuwur-dhuwuran sapa alladzina fil bunyani ing dalem pira-pira omah. Fil bunyani ing dalem pira-pira omah. Ada
dua ciri yang disebut oleh Nabi, dan ini kejadiannya banyak, sudah banyak terjadi. Yang pertama, seorang budak perempuan melahirkan majikannya. Budak perempuan yang dimaksud di sini bukan budak perempuan beneran, bukan pembantu beneran, tapi seorang ibu yang melahirkan anak durhaka. Anak durhaka itu memperlakukan ibu seperti pembantunya, tidak menghormati ibunya, tidak menghargai ayahnya, berlaku semena-mena. Tadi siang saya melihat judul berita, belum saya baca isinya, tapi judulnya tok itu loh. Di Facebook itu ada link berita. Seorang anak tega membunuh ibunya karena tidak disiapkan sarapan. Bayangkan, gara-gara gak disiapkan sarapan, tega membunuh anaknya. Banyak kejadian yang lain, wakeh. Jadi banyak anak yang durhaka terhadap orang tuanya, lebih-lebih yang di sini disebut adalah ibunya. Wani ambek ibu banyak maling kundang milenial itu banyak sekali. Kenapa ya? Karena tidak diajari tentang akhlak, jauh dari ilmu agama, tidak tahu sopan santun, terpengaruh kehidupan yang serba bebas. Jaluk sepeda motor gak dituruti, ngambek, ibu akhirnya kalah. Minta HP tidak dituruti, ngambek, kabur dari rumah. Akhirnya ibunya sakit-sakitan karena kepikiran sama anaknya. Berani mengancam, berani kabur dan sebagainya. Oh, itu sudah banyak itu. Banyak apa tidak itu? Banyak. Jadi banyak anak durhaka. Diistilahkan adalah seorang budak perempuan melahirkan majikannya, yakni ibu yang melahirkan anaknya sendiri, tapi anaknya itu anak yang durhaka. Kemudian yang kedua, cirinya adalah banyak orang yang miskin yang tiba-tiba mendadak kaya, yang saling bermegah-megahan dalam bangunan. Dan nanti ada kesenjangan ekonomi yang sangat kelihatan sekali antara si kaya dan si miskin. Itu perbedaannya sangat mencolok sekali. Kalau kamu lihat di kota-kota besar ya, kota-kota besar, bukan hanya di Jakarta, bukan hanya di Surabaya, tapi di luar negeri sana, di balik bangunan yang megah itu pasti ada daerah pinggiran yang sangat kumuh sekali. Daerah-daerah yang padat penduduk, yang di situ banyak orang kelaparan, hidupnya kumuh, lingkungannya kotor, orang yang sangat miskin, rumahnya terbuat dari gedek, itu banyak. Tapi di satu sisi beberapa langkah banyak hotel yang berdiri megah, apartemen, perumahan. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Sekarang banyak apa tidak itu? Banyak. Maka begini para santri, kalau kamu lihat realita di internet, di YouTube, ada seorang artis kaya seumpamanya, tahu outfit kamu? Outfit itu yang dipakai itu ya, yang dipakai dari kuploke, kecomotone, jam tangane, HP-ne, kemudian apa? Jaketnya, bajunya, celananya, sepatunya. Sepatu ono sing regane 200 juta iku ya ono. Jam tangan sing regane ratusan juta ya ada, baju puluhan juta ya ada. Iku nek ditotal iso pirang M niku. Padahal cuma dipakai tok itu sudah berapa miliar satu orang tok itu. Tapi di satu sisi banyak orang yang hanya makan sekali saja susahnya minta ampun. Besok belum tentu bisa makan, makannya apa saja susah sekali. Ventum. Banyak pada kayak gitu? Banyak. Jadi kemunculan orang-orang yang mengaku sultan, terus kemudian crazy rich dan sebagainya itu fenomena sosial memang. Fenomena sosial yang kaya semakin kaya, tapi tidak menyisihkan sebagian hartanya kepada orang yang sangat membutuhkan. Banyak orang yang mati kelaparan sia-sia, banyak orang yang tidak dibantu. Itu sudah disinggung dalam Al-Quran, dalam surat Al-Ma'un. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama, beragama tapi tidak menjalankan perintah agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yakni orang-orang yang menghardik anak yatim, meninggalkan anak yatim, gak gelem ngopeni anak yatim, gak dikai panganan, wala yahuddu ala ta'amil miskin, tidak menganjurkan untuk memberi makan orang miskin. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Wong sholat itu ya iso celaka,
kalau dia tidak memperhatikan kanan kirinya orang-orang yang kelaparan. Betul? Nah, wis pertanyaan terakhir tadi, wis mari kabeh dijawab oleh Rasulullah. Sumantolaka nuli mule kundur mulih sapa rajul. Falabistu mongko netep sapa ingsun. Falabistu mongko netep sapa ingsun maliyan halis suwe. Falabistu mongko netep maksudnya tetap di situ. Kalau orang tadi pulang, Sayyidina Umar masih di situ, masih terheran-heran. Falabistu mongko netep sapa ingsun maliyan hale suwe. Summa qala kemudian berkata Nabi. Summa qala kemudian berkata sinten Kanjeng Nabi, ya Umaruhu Umar, wahai Umar. Nabi kemudian berkata kepada Umar, atadri onato weruh sira. Atadri onato weruh sapa sira man iku sapa as-sailu utawi wong kang takok. As-sailu utawi wong kang takok. Wahai Umar, kamu tahu tidak tadi siapa yang bertanya? Kultu ngucap sapa ingsun, Allahu tawi Allah wa rasuluhu lan utusane Allah iku a'lamu, lebih mengetahui. Jawaban Umar, Allah dan Rasul lebih mengetahui. Jadi ini adab ya, adabnya sahabat itu kalau ditanya oleh Rasulullah kemudian sahabat tidak tahu jawabannya, tidak mengatakan saya tidak tahu ya Rasulullah, tapi jawabannya Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tidak bukan semerap. Kalau kita ya wajar, tapi akhlaknya sahabat itu sangat luhur sekali. Jadi kalau menjawab pertanyaan Rasulullah tidak tahu jawabannya ya seperti ini. Panjenengan wahai Rasul lebih tahu, kami tidak tahu. Qala berkata sapa Nabi, qala berkata sinten Nabi, innahu satamani rajul iku Jibril, malaikat Jibril. Tadi itu adalah malaikat Jibril. Jadi bisa difahami malaikat Jibril itu menyamar sebagai manusia. Apakah Rasulullah pernah bertemu malaikat Jibril dalam bentuk yang asli? Kalau menurut ahli sejarah pernah, itu kalau tidak salah 2 kali. Tapi selebihnya malaikat Jibril itu kadang dalam bentuk menyerupai seseorang, menyerupai manusia. Karena tidak kuat kalau melihat bentuk aslinya, itu sangat berat sekali. Pengen roh malaikat Jibril sing asli. Ya, kemarin kamu ngaji Jawahirul Kalamiyah. Itu kalau ada orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin atau melihat setan dalam wujud asli, itu bohong. Sing bener piye, jin itu mesti menyerupai. Tapi kalau hakikatnya ya, yang aslinya seperti apa, yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jin itu lah iso nyamar sih, iso nyamar dadi wong, iso menduplikasi wajahnya seseorang. Setan itu juga bisa. Seumpamane bengi-bengi kok aku bedok garda, seumpamane bedok garda ning kebuiren ning warung kono. Padahal garda ada di sini. Berarti itu bukan garda yang asli kan? Bisa jadi saya sedang digoda oleh jin sing nyamar santrine gitu. Ya bisa sekali. Bahkan nyamar wong soleh juga bisa. Tapi setan dan jin tidak bisa menyerupai satu wajah, yakni wajahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak bisa. Maka Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melihatku pada waktu tidur, maksudnya berhadapan langsung dengan wajahnya Rasulullah, maka sungguh dia telah melihatku. Karena kalau dari depan itu setan tidak bisa menyerupaiku, kata Rasulullah. Tapi kalau dari belakang tidak jelas gitu, tidak yakin apakah itu Rasulullah, maka kemungkinan itu adalah setan atau jin. Nah, tadi itu lelaki yang datang itu adalah ternyata malaikat Jibril. Sedang apa? Ata teko sopo, ata datang sopo Jibril, ata datang sopo Jibril kum ing sira kabeh, yu'allimu hale ngajar sopo Jibril, yu'allimu hale ngajar sopo Jibril kum ing sira kabeh, dinakum ing agama sira kabeh. Ata datang sopo malaikat Jibril kum ing sira kabeh, yu'allimu hale ngajari, hale mulang sopo Jibril kum ing sira kabeh, dinakum ing agama sira kabeh. Rawahu Muslim. Jadi kedatangan malaikat Jibril itu sebenarnya ingin ngajari para sahabat tentang apa? Iman, Islam dulu ya. Islam, iman, ihsan, kemudian ciri-ciri kiamat. Jadi itu mengajari tidak langsung gitu kan.
Soalnya nek malaikat Jibril langsung teko ning Sayyidina Umar langsung diajari yo kaget. Berarti caranya malaikat Jibril kan halus sekali. Datang kepada Nabi Muhammad, melakukan dialog, sahabat mendengarkan semuanya, ya kan? Itu mengajari secara tidak langsung. Itu menyamar tadi. Karena ini penting. Kenapa kok ngajari itu ya? Karena penting. Ngajari Islam itu yang betul seperti apa, iman yang betul itu seperti apa, ihsan itu pondasinya 3 itu. Iman, Islam, ihsan. Al hadisu tawikiku hadis asalisu kang nomor 3 an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu mendengar sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hali berkata Nabi bunya dibangun apa Islam ala khamsin ing atase 5 perkara. Syahadati rupane simbolnya apa? Rupane itu apa? Badal, singkatan dari badal ya. Kenapa menjadi badal? Karena terletak setelah bilangan. Syahadati mana bilangannya? Khamsin. Syahadati rupane nyekseni anstuhune kelakuan titik 3. Anstuhune kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang hak disembah iku mujud sapa ilallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan lan satemene Nabi Muhammad iku Rasulullah utusane Allah. Wa iqamis sholati lan mendirikan salat wa itaiz zakati lan bayar zakat. Wa hajjil baiti lan haji ing baitullah. Wa hajjil baiti lan haji ing baitullah wa shaumi Ramadan lan poso ing bulan Ramadan. Rawi meriwayatkan wa ing hadis sahih Bukhari wa Muslimun al hadis utawi iku hadis ar-rabi'u kang kaping 4 an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddasa nyeritani na ing kita haddasa menceritakan na ing kami sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa tawi Rasulullah iku as-sadiqu wong kang bener. As-sadiqu iku wong kang bener. Nabi adalah orang yang jujur, yang benar, tidak pernah berdusta meskipun bercanda. Ingat ini ya. Nah, kalau kita ini ya kadang serius guyon, apa ini serius kita juga kadang bohong, guyonnya juga bohong, sering bohong. Al-masduku kang dibenerno. Al-masduku kang dibenerno. Ini hadisnya agak panjang, ini tentang proses penciptaan manusia. Inna ahadakum satemene salah siji sira kabeh. Inna ahadakum satemene salah siji sira kabeh iku yujma'u dikumpulno apa khalquhu kejadiane ahadukum fi batni ummihi ing dalam perut ibunya ahadukum berapa lama proses pembuahan pertama ketika sel sperma bertemu dengan ovum ya. Kamu kalau lihat di YouTube videonya ketika sperma itu berenang untuk mencari ovum, itu perjuangannya luar biasa. Nah, akhirnya lahir kamu ini menang. Kamu menyisihkan sekian juta sel-sel yang lain yang kalah. Akhirnya kamu masuk di situ, akhirnya tadi iki Zaka, tadi Andaru dan sebagainya. Berarti kamu menang, menyingkirkan yang lain. Berarti ada filosofi kompetisi itu dimulai ketika di dalam rahim. Perlombaan untuk menjadi seorang pemenang itu sudah dimulai di alam rahim, faham tuh? Dan itu penciptaan Allah yang sangat luar biasa. 40 hari ya, arba'ina ing dalam 40 apane yauman dinane nutfatan hale rupa nutfah berupa mani. Summa yakunu masih telur ya. Summa yakunu nuli ana sapa ahadukum iku alaqatan rupa getih. Segumpal darah, gede sak perengkul itu ya, segumpal darah yang ya setelah proses 40 hari tadi berupa gumpalan darah yang kecil. Misla dalika sepadane mengkono arba'ina yauman 40 hari kedua. Sumaya kuno nuli ono sapa ahadukum iku mudghatan rupa daging, setelah segumpal darah menjadi segumpal daging.
iku mudghatan rupa daging misla dzalika sepadane mengkono-mengkono arba'ina yauman, berarti 40. Ingat ya, angka 40 itu sebenarnya dalam beberapa adat atau budaya itu menjadi angka yang sakral, 40 itu. Makanya ada memperingati 40 harinya, itu 40. Ada istilah lives begin at 40. Hidup dimulai pada usia 40. Ayah kamu sukses apa enggak itu bisa dilihat kalau sudah di atas usia 40. Anak-anaknya sekolah kabeh apa ora, ono sing mondok, ono sing sukses lulus kuliah. Ya, secara ekonomi juga mapan, rumah tangganya baik, itu 40. Kalau umur usia 20, 30 itu masih proses. Proses kematangan itu puncaknya ada yang mengatakan life begins at 40. Nah, di sini juga begitu, 40 prosesnya. 40. Misla dalika summa yursalu nuli diutus. Summa yursalu nuli diutus ilaihi maring ahadukum sapa al malakum malaikat. Sapa al malakum malaikat fayunfakhu mongko den sebul. Sapa al malakum malaikat fayunfakhu mongko den sebul mongko den tiup fihi ing dalem ahadukum. Fihi ing dalem ahadukum apa ar-ruhu ruh. Kemudian setelah berupa daging tadi 40 hari selanjutnya ditiupkan ruh. Nah, setelah ditiupkan ruh apa? Berarti sadurunge durung ana ruhnya, ya. Baru setelah itu ada ruhnya. Wa yu'marulan dan perintah sapa al-malak. Malaikat kemudian tadi diperintah oleh Allah biar baik kalimatin kelawan papat piro-piro kalimat. Biar baik kalimatin kelawan papat piro-piro kalimat, disuruh untuk mencatat 4 perkara. Jadi kayak kita semua sejak zaman azali itu sudah ditentukan 4 perkara ini. Disuruh sana takdir. Apakah bisa dirubah? Bisa dengan usaha dan doa. Apa yang pertama? Bikat birizkihi kelawan nulis rizkine ahad, rizkine. Ya, daiki rizkine sapiro selama hidup. Rizki itu bukan hanya uang loh ya. Kesehatannya, ya, rizkinya, keuntungannya dan sebagainya, rizkinya. Wa ajalihi lan ajale atau umure ahadukum, usianya sampai berapa, itu sudah ditentukan semua. Makanya kalau ada orang yang bunuh diri bagaimana? Berarti dia menyalahi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, belum waktunya mati tapi disii kersane pangeran. Berarti itu termasuk dosa yang sangat besar. Wa ajalihi lan ajali atau umure ahadukum. Wa amalihi lan amali ahadukum. Amalnya nanti gimana? Amali termasuk orang yang beramal soleh apa yang beramal yang jelek. Orang yang soleh apa fasik. Wa syakiyun lan wong kang cilaka. Wa syakiyun lan wong kang cilaka au sa'idun utawa bejo, orang yang berbahagia. Dan dituliskan ketetapan dari Allah apakah dia itu orang yang celaka atau orang yang berbahagia. Maksudnya apa? Celaka itu nanti masuknya ke neraka, kalau bahagia masuknya ke dalam surga. Makanya orang yang masuk surga itu disebut dengan dia di surat Al-Waqiah wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Kalau yang celaka itu kiri wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Nah, yang baik itu kanan, yang jelek itu kiri. Makanya nek mangan, nek nulis, salaman itu dengan apa? Tangan kanan. Kalau untuk istinja, untuk yang tidak baik itu simbolnya kiri. Nah, sumpah dalam bahasa Arab itu disebut dengan yamin. Bahasa Arabnya yaminun. Yaminun itu artinya sumpah. Juga artinya kanan. Karena kalau orang bersumpah itu mengangkat tangannya yang kanan. Tidak ada orang sumpah tangan kiri itu tidak ada. Fa wallahi monggo demi Allah alladzi rupane zat la ilaha kang ora ana pangeran kang disembah iku mujud sapa ghairu saliyane Allah. Inna hadakum sak temene salah siji sira kabeh iku la ya'malu yaktine ngamal. Yaktine amal sapa ahadukum bi amali ahli jannati kelawan amali ahli swarga. Hatta ma yakunu sehingga ora ana bainahu iku ing dalem
antarane ahadukum wa bainaha lan antarane al jannah apa illa diraun kecuali sak dira apa illa diraun kecuali sak dira fayasbiku mongko disi alaihi ngatasi ahad apa alkitabu tulisan fayamalu mongko ngamal sapa ahadukum bi amali ahli nari kelawan amale ahli neraka fayadkhulu mongko manjing sapa ahad ha ing nar wa inna ahadakum lan satemene salah siji sira kabeh iku layamalu yaktine ngamal sapa ahadukum bi amali ahli nari kelawan amali ahli neraka hatta ma yakunu sehingga ora ana bainahu iku ing dalem antarane ahadukum wa bainahalan antarane annar apa illa diraun kecuali satu dira fayasbiku mongkon disi alaihi ing atase ahadukum apa alkitabu tulisan di sini maksudnya catatan amal fayamalu mongko ngamal sapa ahad bi amali ahli jannati kelawan amali ahli surga fayadkhulu mongko manjing sapa ahad masuk sapa ahad ha ing jannah wa meriwayatkan wa hadis sapa Bukhari Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim. Hadis yang keempat ini panjang. Yang pertama tadi apa? Menceritakan tentang proses perjalanan kehidupan manusia, mulai dari sperma, kemudian segumpal darah, segumpal daging, kemudian ditiupkan ruh. Ketika ditiupkan ruh disuruh mencatat 4 perkara. Ya, apa saja tadi? Tentang rizkinya, umurnya, kemudian amalnya, terus kategori apakah bahagia atau celaka. Nah, kemudian bagian yang kedua menjelaskan bahwa ada orang yang beramal baik sekali, seperti amalnya orang surga, ya, hampir saja masuk surga, tapi ya menjelang akhir hayatnya dia kok dilalah melakukan amalnya ahli neraka, sehingga dia masuk neraka alias su'ul khotimah. Ada orang yang selama hidupnya lebih banyak melakukan maksiat, kemudian menjelang akhir hayatnya bertaubat, taubatan nasuha, sergap ning masjid, ngaji, bersedekah, menyantuni anak yatim, kemudian dia meninggal dalam proses kebaikan tadi, kemudian dia ditakdirkan masuk ke dalam surga. Jadi tidak boleh kita memvonis seseorang, wah wong iku elek, wah mesti mlebu neraka, belum tentu. Kita yang baik belum tentu juga masuk ke dalam surga. Jadi kudu hati-hati. Tidak boleh gampang memvonis orang ahli neraka, masuk neraka. Kamu Islam ya? Kamu Islam apa tidak? Oh, sekarang itu banyak sekali. Hati-hati, tidak boleh. Jangan sampai terbawa emosi. Menjudge seseorang itu tempatnya di mana, apalagi kabeh dilebokno ning neraka. Kok hebat sekali. Kamu kok bisa menentukan orang itu masuk ke dalam neraka. Ya. Maka yang paling baik adalah kita selalu memohon kepada Allah agar diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Orang itu, ya para santri, orang itu akan wafat dalam keadaan apa yang sering dia lakukan selama masa hidupnya. Ada kiai yang wafat dalam keadaan sujud. Ada seorang kiai yang wafat dalam keadaan wiritan ono. Jadi sakit maca tasbih gini sambil wiritan kemudian wafat. Memang selama hidupnya sering zikir kepada Allah. Jadi ngono. Ana wong sing biasanya ngomong kotor, ya. Omongannya kotor, misu dan sebagainya. Pokoknya sering mengumpat, ya. Sering mengolok-olok, mengumpat, terus biasanya nyebut nama-nama binatang yang ada di kebun binatang itu, ya. Ketika sakaratul maut misu-misu, bayangkan. Akan dicabut nyawanya sama malaikat, dia misu karena kondisinya sudah tidak kuat, ya. Dia sendiri dalam keadaan yang sangat bingung, luar biasa panik.
Akhirnya apa yang menjadi kebiasaan itu terbawa ketika sakaratul maut. Intinya adalah apa, sekali lagi, apa yang biasa kita lakukan di dunia itu nanti akan menjadi kebiasaan, ya, menjadi endingnya nanti itu seperti apa. Ada yang sergap maca Al-Quran, ada yang sergap wiritan, kemudian melakukan sholat dan sebagainya, ya, ditakdirkan husnul khotimah. Jadi harus hati-hati. Satu lagi, bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul tawikiku hadis al-khamisu kan nomor 5. An ummil mu'minin, saking ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata sinten Aisyah, qala berkata sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manutai sabane wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa man. Manutai sabane wong iku ahdasa nganyar-nganyari sapa man fi amrina ing dalam perkara ingsun atau ing dalam agama ingsun. Hadza ya ikilah amrina ma ing barang laisa kang ora ana apa ma minhu saking amri atau amrina fahuwa mongko utawi ma iku raddun tertolak dan tolak. Rawi meriwayatkan wa ingat sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari wa Muslimun lan Imam Muslim wa fi riwayatin lan ing dalam siji riwayat li Muslimin kedua Imam Muslim. Man utai sapane wong, man ini termasuk isim apa? Mausul dasarnya. Wa man wa ma man malan al iku pada kang tinutur sangka mausul lan dumonggo. Menjadi apa kedudukannya? Menjadi mubtada karena isim ma'rifat di awal. Mubtadaun Zaidun wa hadirun khabarin kota Zaidun hadirun ake awal kalam mubtada. Man utai sapani wong iku amila kang beramal sapa man. Amila kang beramal sapa man amalan ing amal laisa kang ora ana alaihi ing atase amal. Laisa kang ora ana alaihi ing atase amal apa amruna perintah ingsun fa wa mongko utawi amal iku raddun ditolak. Fa wa mongko utawi amal iku raddun ditolak. Barang siapa yang memperbaharui sesuatu dalam agama Islam yang tidak pernah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka ditolak. Itu namanya apa? Bid'ah itu sesuatu yang baru, yang jelas melanggar syariat. Tapi yang perlu digarisbawahi itu dalam hal yang sudah ditentukan oleh Allah, yakni ibadah-ibadah mahdhah. Seperti sholat sehari berapa kali? Ojo ditambah 6. Nek ana wong sing memperbarui, tak gawe versi baru sholat sehari berapa? 6 kali. Itu namanya bid'ah. Maghrib itu berapa rakaat? Ojo digawe bid'ah, diperbarui, direvisi, update 2 rakaat setengah seumpamane. Wah, piye rakaat 2 rakaat setengah iku ya apa? Mari rukuk terus mari ngono salam ngono. Iku jenenge jelas-jelas bid'ah. Tapi bid'ah itu ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dhalalah atau sayyi'ah. Ya. Bid'ah hasanah itu apa? Bid'ah yang sebelum pada waktunya Nabi Muhammad tidak ada, tapi kemudian ada dan itu dianggap sebagai sesuatu yang baik, sesuatu yang membawa maslahat, ya. Nah, ibadah contoh seperti apa ya? Seperti tahlilan. Itu zaman Rasulullah tidak ada memang tahlilan, tidak ada. Sahabat tahlilan dengan Nabi itu tidak ada. Tapi kemudian sekarang ada karena membawa maslahat, karena ada unsur kebaikan. Wong maca tahlil tapi apa orang? Orang wiritan bagus apa tidak? Mendoakan mayat bagus apa tidak? Bagus. Bersedekah. Mari tahlilan itu kan sedekah kan? Tuan rumahnya bersedekah, ya. Disedekahkan untuk pahalanya untuk si mayit. Bagus apa tidak itu? Bagus. Maulid Nabi zamannya Rasulullah, zamannya para sahabat tidak ada. Ya. Kemudian baru ada setelah masanya, ada yang mengatakan Salahuddin Al-Ayyubi, ada yang mengatakan versi yang lain. Baru ada yang namanya Maulid. Kalau versinya Salahuddin Al-Ayyubi dulu tentara Islam itu kalah dengan perang salib. Tentara salib itu beberapa kali kalah. Untuk memotivasi biar tentara muslim semangat, Salahuddin Al-Ayyubi membacakan Maulid Nabi, membacakan sejarah biografinya Nabi, ben tentara umat Islam semangat. Karena ingat Kanjeng Nabi SAW. Itu baik apa tidak?
Baik. Nah sekarang kita memperingati Maulid. Dulu tidak ada, sekarang ada. Baik kan? Membaca, merenungi sejarah perjuangannya Nabi, akhlaknya Nabi dan sebagainya. Itu yang namanya golongan-golongan klasifikasi bid'ah. Titik. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Mulai salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Kemudian sudah kembali syafa'atuhu li kulli hawlin minal awali muqdahami ya rabbi bil mustafa balil maqasidana wa fil lana wasi'an li khamsatun fi biyahar wal wabain haqima al mustafa wal muqtada. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Taruh sini aja ya mic-nya.